Injek kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Bang, kami polisi udah di depan, Bang. Masa sudah aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Kira-kira video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan renungan buat teman-teman Muslim semuanya. Ya, kali ini saya ingin membicarakan mengenai Rudy Simamora. Rudy Simamora ini pernah polisi yang nonton ini. Sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Kasus yang sama itu adalah penghinaan dan penghujatan terhadap Islam. Dan saya pernah merespon tentang tantangan dia mengenai UFC, dia nantang UFC, dan saya respon balik dan juga dia akhirnya menolak untuk bertanding dengan saya dengan alasan bahwa dia belum siap karena sudah lepas dari penjara. Nah, kalau dilihat dia itu kan harusnya itu berubah dengan apa yang dia lakukan, ya. Seharusnya dia juga udah tahu dia bukan orang bodoh. Tapi kalau sekarang ini yang dia lakukannya adalah dia memang benar-benar orang bodoh. Dan dia mungkin berharap, ya, kita ngelihat dia ini berharap supaya teman-temannya itu membela dia pada saat dia ditangkap atau digeruduk atau dikepung rumahnya untuk pertanggungjawaban. Dan akhirnya teman-teman Kristen yang tadinya membela dia, yang mendukung dia dan yang mencoba untuk melindungi dia akhirnya lepas tangan. Ditinggalin, si Rudy Simamora ini ditinggalin. Nah, inilah apakah ini cara-cara mereka untuk dijadi tumbal. Ya, si Rudy ini jadi tumbal. Akhirnya Rudy merasa, oh, teman-teman gua nggak ada yang lindungin gua pada saat gua begini. Nah, itulah Oten, ya kan. Nah, di sini ngelihat gini. Banyak yang saya cari tentang masalah Rudy Simamora segala macam, mana pembelaannya. Bahkan mereka saya nemuin beberapa channel, ya kan, dari Oten itu sendiri bahwa menyalahkan si Rudy, ya kan. Ya faktanya memang Rudy salah, ya. Karena dia sendiri mengeluapkan dengan keegoisannya dia. Ya, kita bisa lihat cuplikan video ini, kita bisa ngelihat bagaimana ketakutannya si Rudy Simamora, bagaimana dia merasa takut, ya, karena dikepung segala macam. Oke, kita lihat ini. Injek kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Bang, kami polisi udah di depan, Bang. Masa sudah aman. Oke, sudah lihat ya. Oke, sudah lihat. Nah, di sini mungkin kemungkinan besar bahwa Rudy ini menyadari dengan apa yang dia lakukan. Tapi pada saat nggak taunya dikepung segala macam, akhirnya dia nyerah, ya, nyerah dianya. Nah, di sini kalau seandainya dibandingkan antara umat Islam, dia pasti banyak yang mengatakan, oh, itu orang Islam juga begitu, orang Islam juga menghina. Coba di mana letaknya mereka menghina? Karena kebanyakan teman-teman Islam, ya, para kristolog Islam, itu mereka melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Saya mengatakan sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Jadi itu bukan sebuah penghinaan. Saya sudah pernah dilaporkan sampai 3 kali. Namun pada saat itu kenapa saya lepas? Karena saya mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Jika memang tertulis di Bible, misalkan saya mengatakan hal itu, misalkan Yesus makan ayam goreng. Memang betul Yesus makan ayam goreng. Kok Tuhan bersunat? Ya memang faktanya bahwa kok Tuhan, dia dinyatakan Tuhan tapi dia bersunat. Misalkan kayak begitu. Itu bukan sebuah penghinaan. Ya. Jadi disinilah yang harus kita ketahui bahwa bagaimana caranya untuk kita bernarasi atau kita memberikan tanggapan-tanggapan kepada teman-teman atau berdebat segala macam. Kita juga harus jaga situasi, jangan sampai menghina agama yang sebelah. Ya. Nah, misalkan ada ini satu video, ya, tentang penghinaan kepada orang
Kristen. Jadi ini dia diduga memang dia orang Islam dan dia menghina orang Kristen itu sendiri. Ya, coba kita lihat videonya ini. Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung. Kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya? Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian. Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada. Yang ada Salli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada usalli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Kalian bisa ngomong loh, bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sondership kau. Ada satu domba yang tersesat. Siapakah dia? Ya, Ismail, karena dipotong sama Nabi Ibrahim. Rupanya saya mengaku salah, saya Murteza, saya mengaku salah atas apa yang telah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang merosting agama sebelah. Saya minta izin, minta maaf. Karena itu saya sebagai Murteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf atas itu, dan ini klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jokes gitu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum norma taat beragama, disiplin atau beragama, norma-norma itu sudah saya langgar dan saya memohon maaf. Saya sejujurnya tidak ada maksud untuk gimana-gimana atau menyerang pihak sebelah, tidak. Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak. Namun akan ada banyak orang atau teman-teman saya yang non-muslim bakal kecewa sama saya. Dan saya terima itu karena saya salah. Maka dari itu sekali lagi saya katakan saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Dan saya mengakui kalau itu kesalahan saya dan saya salah sebesar-besarnya salah. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya tidak akan membawa topik-topik yang seperti itu lagi. Saya tidak akan bercanda seperti itu lagi. Saya yang salah. Jadi video ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa dia ini adalah seorang pembela, ya. Dia pembela Islam dan dia coba mau mengikuti narasi-narasi seperti para kristolog Muslim, debater Muslim. Tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan sampai akhirnya dia menghina Kristen itu sendiri, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Jangan dia katakan katanya salib itu, coba balikin salibnya untuk dijadiin gantungan trafo misalkan kayak gitu. Itu kejadiannya mungkin sudah lama ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi di sini juga itu adalah salah satu bentuk sebuah penghinaan. Ya, dia dilaporkan dan dia dipenjara. Nah di sini gini, silakan yang punya yang punya bukti segala macam untuk melaporkan, silakan melaporkan. Tapi jangan pada saat melaporkan ya ngumpet-ngumpet. Nah di sini yang kita nggak suka nih, ngumpet-ngumpet segala macam, tapi akhirnya dianya nggak tahu, pada saat nggak terbukti dia lari,
Ya, saya 3 kali dilaporkan. Saya 3 kali dilaporkan untuk halnya bahwa saya menista agama Kristen dan saya menghujat agama Kristen. Tapi maaf, di sini yang saya lakukan itu bukan menghujat dan menghina, tapi saya membaca sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Ya, jadi semuanya ini jadi berkah ya. Jadi bahwa Islam itu tidak bisa yang namanya diganggu, dihina atau dihujat segala macam, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi umat Islam dan selalu melindungi Islam. Ya. Ya, intinya terima kasih. Semoga ini menjadi bahan pencerahan dan bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Oke? Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.